Inilah Businessman Opinion untuk Anda mitra bisnis mengenai potensi mandeknya fungsi DPR menjelang pemilu. Kami tunggu di 633 9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Apa komentar Anda mengenai peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, yang mengatakan selama masa sidang DPR mulai 16 Januari sampai 6 Februari nanti, hampir setiap hari ruangan sidang di gedung DPR kosong melompong. Penyebabnya hampir semua anggota DPR sedang berkampanye. Formapi mencatat 521 dari 575 anggota DPR kembali maju pada pileg tahun ini. Apa komentar Anda? Silakan di 633 9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Rutin seperti itu 5 tahunan tuh. Mereka tuh ada yang masih mencalonkan diri, ada yang tidak. Jadi mereka itu semuanya udah malas, udah hampir masa jabatannya udah mau habis. Jadi nggak heran memang begitu. Urusannya mereka itu kan kalau mau baru-baru mereka tuh semua aktif. Tapi kalau udah begini ya mau nggak mau dah. Ya, ini kan baru ketahuan untuk anggota DPR, parlemen lah. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kan multi partai. Nah, sebenarnya menurut saya sama. Karena apa? Semua multi partai itu bukannya memikirin rakyat, mikirin partainya sendiri. Jadi ya heran, semuanya ketangkap ke ini. Sebenarnya intinya sekarang ini rakyatnya sangat menderita ya. Rakyat itu dibebani dengan pajak. Sedangkan pejabatnya itu hidup, di atas di atas kertas uang, mandi uang kelihatannya. Ya itu saya nggak tahu revolusi kapan ini. Terima kasih. Bangun rumah pakai semen sama cat. DPR pada bolos, tapi nggak bisa dipecat. Iya, ini gimana pecatnya? Itu kan orang partai, ya kan? Kecuali dia melakukan disipliner, nah, video pornonya dia, gitu, di mana-mana, lagi main bareng sama artis-artis, itu biasa kan, gitu kan, ya kan? Negara kita feodal, mereka masuk jadi aparat aja, pengen jadi keparat, ya mau gimana lagi? Contoh kayak pejabat kita, udah aja dari tukang kayu ke tukang bakso tuh, sampai anak mantunya dijadiin pejabat semua. Kenapa nggak berubah sikap? Ayo, it's all about the money, man. Itu untuk mereka, untuk jaga IKN. Kenapa sih Marwara Sirait hibrid PDI? Dia udah taruh duit di IKN rupanya. Ada kali hampir 100 M buat bangun hotel bintang 5. Aduh, bentar lah gitu. Kalau jadi ya, tapi kalau gue bilang sih, jadi nggak jadi sih. Ya IKN pasti blunder lah itulah. Lu masa mau ngandalin proyek negara buat taruh-taruh situ? Apa ASN dulu masukin situ? Ya mau gimana lagi? Kalau menurut saya sih yang mendingan ada punishment juga lah. Berapa dia dibiayai negara sepanjang sidang atau kehadiran, juga dia sepanjang tidak hadir. Tidak bisa kita berteori di sini. Orang Indonesia mah kalau nggak di punishment dengan duit nggak jerak-jerak. Misalkan aja ini nggak pakai helm didenda 500.000, langsung tuh pada pakai helm. Nah sama ini juga dengan DPR, mereka munafik semua itu, ujung-ujungnya duit juga. Jadi ya udah, mereka 1 juta atau 2 juta atau 5 juta sekali sidang, udah dia nggak hadir didenda 5 juta. Negara masuk lagi ke kita. Ini kita pajak kita buat mereka, taunya mereka kibas-kibas duduk-duduk ongkang-ongkang dapat duit. Nah, sementara kita udah kerja mati, keringat, kadang-kadang kaki bikin tangan, kepala. Mereka enak aja makan duit pajak kita. Supaya jangan munafik, ya udah segerakan aja itu. Dia tidak datang, panis dengan sesuai dengan berapa dia biaya untuk sidang. Ya mungkin Bawaslu dengan BKD, Badan Kehormatan tuh ya, bisa kolaborasi untuk ya semacam kayak apa kata Gus Dur lah dulu, anggota DPR kan kayak anak TK, tolong di absen bolos-bolos itu, lalu dikasih sanksinya lah. Dan kan itu kan sehubungan dengan kampanye, berarti kan Bawaslu juga boleh dilibatkan. Ya, itu saja pendapatnya.
beli ulos ke Pulau Samosir. Biar bolos, ya ada yang berani ngusir. Yang terhormat, anggota Dewan yang terhormat itu maha kuasa. Tapi gini Bung Ben, ini agak terlambat, maksudnya sebulan yang lalu. Sekarang udah tinggal berapa hari ini mau pemilu, ya kita kasih pur lah di DPR, biar aja dia kampanye lagi. Setelah pemilu ya harus sesuai dengan kewajiban. Jadi jangan sampai yang masuk hanya 30%. Jadi setelah pemilu kan mereka ya tahu nih kepilih atau enggak, jadi mesti aktif lagi. Oke, ini tema hari ini, itu apa namanya, Dewan Pengawas DPR itu namanya apa? Tahu mau DKD atau itu. Tapi gue cuma heran aja, dia DKD itu selama ini kemana ya? Pas lagi Pilpres aja dia komen ini Dewan di kosong. Gue rasa sih sebelum Pilpres juga kosong semua itu. Kalau enggak lagi sidang dia datang aja buat tidur-tiduran sebentar kan lumayan, bangku sama suasananya AC kan, ada teman ngobrol itu ngantuk tidur-tiduran atau nonton dari handphonenya nonton yang film-film apa itu. Gua kadang-kadang heran juga, ini anggota DPR gua siapa, ini anggota DPRD gua siapa, hasilnya lagi Pilpres, itu juga gua nggak tahu, mereka itu reses kemana, kerjanya apa. Mungkin ya itu anggota DPR yang gua tahu dulu yang bagus cuma Basuki Cahayapurnama itu, yang dikasih biaya perjalanan ada klub dia dibalikin itu. Teman-teman anggota DPR RI yang lain aja ngomongin, lu gimana kok ulangin duit gitu. Lah emang dia gini. Coba kalau anggota DPR kita ada 20% ya begini. Gua rasa Indonesia majunya entah udah gimana kali ya. Tambah lagi kalau di pemerintahan juga ada yang bagus begitu ya. Ya itu harapan gua sih bro. Betul, harapan nggak usah seluruh bangsa lah. Kalau bisa harapan warga DKI aja udah cukup tuh. Tapi persoalannya kan gue bilang lagi, kenapa dia nggak kepilih jadi gubernur, yang gue heran. Padahal itu orang anti korupsi, yang benar-benar dia ngomongnya nyata, kerjanya cepat, otaknya jalan, udah ngomong jelas, kepala harus lurus, anak buah baru bisa ikut. Tetap nggak kepilih. Terus harapan kita maunya DPR RI yang seperti itu ya, entah hanya 10%, 20%, gimana datangnya? Jadi kita ngomong di sini capek nggak? Ya koruptor juga kita ngomong, mereka nggak panas bro, paling dia ketawa-ketawa di mobil. Tuh lagi yang ngomong katanya, gua mah santai aja. Nah kembali, saya pikir ini kita mesti tegas. Kalau kita lihat 3 pasangan kita, yang punya latar belakang yang bisa tegas itu mungkin pasangan ketiga. Apakah di belakangnya partai politik yang menahan atau apa kita nggak tahu, tetapi itulah kenyataan. Pasangan nomor 3 itu punya track record yang cukup panjang dengan kualitas mereka. Ini kedepannya ya tentu kita berharap ya. Pasangan nomor 2 oke, tapi kalau kita harus fair, kita harus menilai dari track record mereka bro. Kita nggak bisa pungkiri. Jadi inilah yang kita harus pilih dengan benar-benar dengan logika berpikir. Kita ya media sosial belakangan ini, saya bilang ini dinamika politik lah ya. Selalu entah ada berita isu yang bilang mau 1 putaran, lantas sekarang juga ada berita menteri mau mundur, lantas ada yang bawa isu etika. Nah saya pikir ini kan semuanya berpolitik yang dipakai terus. Tetapi ayolah kita setiap orang berpikir dan memilih dengan hati nurani. Dengan dasar kita lihat benar-benar track record, maka saya yakin Indonesia ke depan akan semakin baik. Ya, kalau yang lain-lain ya biarkanlah, karena lagi seru-serunya. Sisa lebih kurang 8 atau 9 hari ya. Ya mungkin nanti juga ada berita-berita apa yang seru-seru lagi sih. Ya kita lihat aja lah. Pak Mahfud juga, saya juga salut beliau mengambil detik terakhir ini, strateginya luar biasa, mundur. Saya pikir ini juga strategi sih. Buat besok nanti di debat ya. Habis-habisan juga. Harapan kita mudah-mudahan Indonesia dapat pemimpin yang baik dan Indonesia semakin baik dan semakin maju, semakin makmur. Saya pikir pertama terima kasih buat rekan-rekan Formapi ya, sudah mengawasi. Tetapi rasanya kita yakin bahwa disiplin yang menurun atas kehadiran meeting-meeting dan sebagainya ini bukan hanya terjadi di Senayan, di DPR RI, tetapi patut diduga ini juga terjadi di DPRD provinsi maupun di Kota Madia Kabupaten. Oleh karena itu disinilah mari para aktivis, LSM dan terutama kampus ya, para BEM itu coba diawasi kantor DPRD-nya masing-masing, didik orang per orang, karena kalau hanya dibilang DPR biasanya oknum anggota DPR itu dia tidak merasa tersentuh sampai nama fraksinya atau nama dia pribadi dikejar oleh masyarakat,
dia tidak akan tersentuh. Karena dia pikir DPR yang mana? Banyak kok DPR, 570 orang. Tapi kalau dia dicecer sebagai individu, tanggung jawabnya, baru dia berasa. Dan itu bisa dilakukan oleh para BEM di semua universitas se-Indonesia, baik itu universitas negeri, swasta maupun universitas yang ada di kabupaten-kabupaten. Begitu juga dengan LSM dan rekan-rekan wartawan di koran-koran lokal di Kota Madia, bidik satu persatu anggota DPR RI atau anggota DPRD yang sekarang bertugas yang tidak disiplin untuk masuk sesuai jadwal kerjanya. Jadi buat mereka malu, kalau perlu pertanggungjawaban secara hukum atas potensi pelanggaran ketidakdisiplinan mereka. Terima kasih. Kalau komen saya, kalau KPK-nya independen ditangkap aja itu Pak, anggota calon Dewan DPR MPR yang terhormat itu, karena itu udah kan termasuk udah gratifikasi nepotisme koalisi itu. Harusnya kan mereka bertanggung jawab mengerjakan apa yang mereka sudah tetapkan, mereka menjalankan. Di situ aja pun pekerjaan mereka nggak nampak kalau seumpamanya apa yang mereka sudah tetapkan sebagai undang-undang tapi tidak dijalankan. Seperti undang-undang perdukunan. Masih banyak di daerah kita yang dukun-dukun dipelihara. Seperti kemarin kita dengar undang-undang disahkannya, toa masjid itu nggak boleh melebihi besar dari batas kestandaran kebesaran volume suara ajan maghrib atau ajan zuhurnya, itu juga dakwanya. Dan itu kan pekerjaan mereka. Jadi jangan sumpama cuma bisa berkuar-kuar menciptakan undang-undang peraturan tapi tidak menjalankan. Kewenangan dari institusinya itu, dari DPR-nya itu kan turunnya harus ke Pemda. Wali kotanya itu menjalankan. Jangan cuma bisa gaji buta aja. Mau tahu, Freeport itu bertonton setiap hari dikeluarkan dari Papua sana. Mereka tahu itu berapa banyak itu, dan mereka juga bawa itu berapa kilo dari anggota calon Dewan DPR kita itu. Tapi mereka nggak pernah diaudit KPK itu. Jadi saya harap juga KPK-nya juga berdiri tegak lah. Jangan sampai polisi itu udah dihujat, disumpahi di daerah, di jalanan, tapi kerjanya tetap aja begitu, nggak ada kebenarannya sama sekali. Seperti zaman seperti dulu PKI ditutup-tutupi, artinya sekarang ini pun kita menyadari, ya kan Pak, bagaimana sampah-sampah pabrik itu dikuasai Madura, dan itu kewenangan siapa? Pemda, Dinas Kebersihan. Tapi masuk ke partai lagi, anggota dewan lagi, mungkin sebegitu aja. Ya, kosongnya ini karena barangkali masa sidangnya sudah habis, dan karena mereka mencalonkan diri lagi, jangan-jangan memang ya tidak ada jadwal sidang karena mereka pada kampanye. Yang kita soroti ya tetap mungkin gini, dari sekian ratus anggota DPR itu sekarang hampir seluruhnya mencalonkan lagi, yaitu artinya betapa enaknya jadi anggota DPR kan gitu. Betapa gajinya gede, penghasilan setahun berapa, tadinya tidak punya apa-apa menjadi kaya raya kan. Banyak kan begitu. Jadi tujuannya mereka ya untuk cari kekayaan lah, menjadi pejabat atau anggota DPR itu. Ya itu sorotan kita lah. Ya walaupun memang dalam masa-masa sidang itu juga yang terjadi adalah uang sidang aja yang banyak keluar, tapi produknya apa itu kelihatannya nggak terlalu kelihatan gitu. Produk undang-undang yang dihasilkan nggak besar walaupun di sidang gitu, tapi yang pasti biaya sidang itu pasti besar gitu. Jadi semua ini adalah jadi pejabat itu seperti memang tujuannya untuk mencari kekayaan, ya wajar-wajar, kalau memang harus seperti itu, gak tahu juga ya. Itulah kenapa orang begitu besarnya niatnya untuk jadi anggota DPR. Terbukti sekarang ini begitu kan, hampir semua mencalonkan diri lagi kan gitu. Iya, kemarin kan ada demo ya, yang saya lupa aparat desa atau apa gitu, nggak ada yang terima gitu loh. Gimana ntar kalau ada demo-demo, kayak rencana ada demo mahasiswa lagi katanya. Nah ini kalau misalnya pada sibuk-sibuk keluar gitu DPR, nggak ada orang gimana yang menerimanya gitu loh. Jadi maksudnya selama mereka masih digaji ya mereka harus kerja. Mungkin cuti ada kali ya, tapi maksud saya jangan sampai kosong lah. Kalau di perusahaan-perusahaan kan nggak mungkin kan cuti semuanya diambil semuanya, nggak usah buka aja sekarang perusahaannya gitu loh. Pasti kan ada yang ganti-gantian gitu loh. Gitu aja sih. Oke, makasih.
Iya, kalau gitu bulan ini kan banyak libur, udah pada nggak hadir, gajinya nggak usah diambil lah bulan ini. Itu aja deh buat sumbang rakyat. Ya makasih ya. Kalau komentar saya mah nggak harus begini-gini, nggak usah, kita nyindir aja, soalnya nggak mempan. Mereka kan sekolah lebih tinggi, gaji lebih gede. Jadi kemarin mereka pergi bukan ini kampanye, Pak Jansen, Koaseng ajarin bahasa Mandarin supaya bangsa Indonesia lebih hebat dari Koaseng. Ya setidak-tidak sejajar sama Koaseng lah. Soal DPR kan dari dulu kan TK mulu, kata almarhum Gus Dur. Ya gua ajarin deh, biar bangsa kita lebih maju dari Koaseng. Ya terima kasih Koaseng. Walaupun bukan waktu kampanye, itu anggota DPR yang menyatakan sebagai wakil rakyat terhormat juga malas. Mereka sering tidak datang. Kadang-kadang datang di rapat di gedung DPR juga suka ketiduran, kadang-kadang suka main HP, lihat game, lihat apa. Jadi walaupun bukan waktu kampanye juga sering malas mereka. Indonesia lain sih peraturannya, tidak seperti di Australia. Kalau di Australia itu anggota parlemen tuh mengikuti sidang itu wajib, sedangkan di sini boleh ikut, boleh enggak. Terima kasih. Ya, peran DPR ini memang sudah kehilangan fungsinya jauh sejak lama, cuma menjadi tukang stempel pemerintah. Apa kata pemerintah dilewatin aja terus, karena begitu dominannya, begitu kuatnya partai-partai pendukung pemerintah. Nah, masyarakat, tekanan masyarakat juga sekarang nggak ada. Kenapa? Ya karena sekarang sudah berubah dari era reformasi menjadi era repot nasi masyarakatnya sekarang sudah. Ya kan, ngurusin nasi aja kerepotan, mana bisa ngurusin yang lain masyarakatnya. Terima kasih. Iya, yang saya bingung ini gedung DPR kosong ataupun ada isinya kayaknya nggak ada bedanya ya. Kalau ditanya kepada masyarakat kebanyakan saya yakin pasti bilangnya ya emang nggak ada fungsinya. Walaupun ada isinya ya tetap nggak ada fungsinya. Bisa kelihatan dari sekarang, misalkan pertumbuhan ekonomi sekian persen, katakanlah 5% ya. Lalu dampaknya apa buat masyarakat di kalangan menengah ke bawah? Sedikit-sedikit kan pajak dinaikin, lalu ada fenomena juga tahun ini fenomena makan tabungan, yang berarti pengeluaran masyarakat menengah ke bawah itu lebih besar daripada pendapatannya. Lalu hasilnya apa kalau pertumbuhan ekonomi 5% itu tidak dirasakan sama semua orang? Yang dirasakan ya hanya kalangan pejabat, kalangan istana, ya mereka-mereka ini yang mendapatkan manfaatnya. Dari saya itu aja, terima kasih. Silakan. Yang saya dengar sih bukannya setiap kali anggota DPR cuma sedikit yang hadir, dan kalau hadir pun pada ngantuk. Kasihan ya ini anggota DPR-nya jadi makan gaji buta aja. Fasilitasnya demikian banyak, tapi kinerjanya nggak tahu. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong mau masuk dalam anggota DPR, partai segala. Itu mungkin udah paling aman ya perekonomiannya. Ya itu aja sih, terima kasih. Kalau lihat dari struktur masa kampanye, saya kira bisa dimaklumi ya. Itu mereka ingin ikut kontestasi lagi, jadi mereka mungkin mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi berikutnya. Yang jadi permasalahan sekarang adalah pada saat tidak ada kampanye atau apa, mereka libur gitu loh. Jadi ini berbahaya sekali gitu loh. Jadi pada saat dia harus kerja, dia reses atau tidak mengikuti kegiatan sehingga melempong gitu. Ini yang berbahaya karena kan mereka digaji pakai uang rakyat ya. Ini yang jadi masalah. Jadi mungkin regulasi ini sama seperti 5 tahun yang lalu. Kalau mereka masih ikut kontestasi, saya kira mungkin diizinkan untuk cuti. Sebaliknya yang tidak ikut kontestasi kadang-kadang juga ikut-ikutan cuti itu, mengambil libur mereka, jadi kelihatan kosong melompong. Jadi ini saya kira dari badan kehormatan masing-masing yang mesti mengatur gitu loh.
apa badan kehormatan juga ikut kampanye juga kita tidak tahu ya. Kalau lihat struktur dari DPR ini ya, sebagai badan yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan sebagai badan legislatif. Jadi kalau badan legislatifnya sendiri kosong ya susah ya mengikuti perkembangan apa yang dilaksanakan oleh eksekutif gitu loh. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Hendrawan atas komentarnya dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.